wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmina dari Program Studi Pendidikan Sejarah kelas A. Hari ini saya akan melakukan review untuk buku Geografi dan Ilmu Sejarah bab 2 yang berjudul Ilmu Sejarah seputar teori dan pemikiran sejarah. Pada bab 2 ini kita akan memahami apa itu teori dan pemikiran sejarah dan juga apa saja yang mengenai teori ini. Jadi, dijelaskan pada halaman 60 bahwa teori adalah hulu atau sumber informasi suatu proposi ilmiah yang dilakukan dengan cara pengujian dan menggunakan asumsi atau hipotesis yang kemudian dibuktikan berdasarkan dari data yang dikumpulkan. Bisa juga hipotesis itu kan. Namun apabila hipotesis salah, maka penelitian bisa dilanjutkan hingga bisa menciptakan suatu teori baru. Ruang lingkup yang dipakai dalam teori sejarah itu dikaitkan dengan masa lalu atau berdasarkan peninggalan sejarah, dan subjeknya adalah manusia. Manusia adalah sebagai makhluk sosial. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu telah menjadi suatu rangkaian cerita yang bisa ditulis oleh para ahli sejarah atau seorang sejarawan. Seorang penulis sejarah harus memiliki objektivitas cerita sejarah supaya tulisan yang dia buat itu bisa dipertanggungjawabkan di beberapa forum ilmiah dan juga kebenaran ilmu pengetahuan. Teori-teori dalam ilmu sejarah. Lanjut pada halaman 62 dijelaskan bahwa hakikat teori sejarah adalah suatu gerak yang tumbuh berkembang secara evolutif karena menggambarkan peristiwa sejarah masa lalu secara kronologis. Gerak sejarah ditandai dengan perubahan-perubahan yang terus-menerus berlangsung di kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Penyebab dari gerak sejarah itu adalah manusia itu sendiri, dikarenakan gerak sejarah adalah kekuatan di luar kemampuan manusia atau di luar kendali dari Tuhan. Contohnya, gerak sejarah di Indonesia yaitu perjuangan pahlawan yang berjuang untuk urusan kemanusiaan ataupun para pahlawan yang berjuang melawan para penjajah seperti misalnya kolonial Belanda ataupun Jepang. Menurut Tambaruka, ada 3 aliran dalam kajian ilmu sejarah. Yang pertama adalah kajian sejarah peristiwa, yaitu lingkaran ulang dari peristiwa terdahulu. Yang kedua adalah aliran religius atau ketuhanan. Di sini dijelaskan bahwa segala kejadian dalam sejarah semata-mata karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir dan yang ketiga ada aliran evolusi. Di sini aliran ini menjelaskan bahwa memandang seluruh kejadian dalam panggung sejarah manusia ada suatu garis yang menarik dan meningkat ke arah maju dan kesempurnaan. Beberapa bab dalam buku ini juga membahas tentang teori-teori gerak sejarah dari berbagai tokoh terkemuka, baik dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri misalnya ada salah tokoh yaitu Ibnu Khaldun yang berpendapat bahwa sejarah dunia itu adalah suatu siklus dari setiap kebudayaan dan peradaban. Dia mengalami masa lahirnya, masa berkembang, masa puncak, hingga akhirnya masa penurunan, lalu akhirnya ke masa kehancuran. Dari Indonesia ada banyak tokoh, salah satu yang saya ambil yaitu Pitirin Sorokin dengan pemikirannya yang mengenai teori siklus. Di sini Pitirin Sorokin memusatkan perhatian pada tingkat budaya dan menekankan pada arti, nilai, norma, dan simbol sebagai kunci untuk memahami kenyataan sosial budaya. Sekian dari saya mengenai review bab 2 sejarah dan teori-teori pemikirannya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.